Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Biar tidak bosan terus-menerus membahas pecatur-pecatur Indonesia, beberapa video terakhir ini saya akan selingi untuk mengulas partai legenda catur lainnya. Kali ini dari permainannya juara dunia keempat Alexander Alekhine. Walau game ini bukan game resmi kawan, hanya sebuah game dalam permainan simultan, yaitu permainan simultan 12 papan yang dimainkan oleh Alekhine di Rio de Janeiro di Brasil tahun 1939. Tapi permainan Alekhine ini kawan akan bisa menghibur kita semua. Dan seperti apakah permainan Alekhine kali ini? Kita langsung saja ke atas papan. Lawannya adalah Barbosa de Oliveira. Alekhine memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Oliveira kuda F6, kuda F3, pion G6, pion C4, gajah G7, kuda C3, dan pion D5. Oliveira bermain dengan Granville Defense dan Alekhine melanjutkan langkah menteri B3, memilih variasi sistem Rusia atau Russian System dalam permainan Granville Defense. Hitam melanjutkan pion pukul pion, dipukul balik oleh menteri, pion C6, dan sekarang Alekhine memainkan pion E4 kawan untuk mendapatkan kontrol di petak pusat dengan kedua pionnya ini. Hitam melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, pion E5 lanjut Alekhine mengancam kuda di F6, hitam tidak memindahkan kuda F6 ini kawan, hanya melangkahkan kuda D ke petak B6. Hitam memberikan ancamannya sendiri pada menteri putih. Alekhine tidak memindahkan menterinya, dia memilih langkah pion pukul kuda F6. Alekhine mengorbankan menterinya. Sebetulnya ini bukan langkah pengorbanan kawan, karena di langkah berikutnya putih atau Alekhine mendapatkan 3 perwira minor hitam. Setelah hitam pukul menteri, Alekhine melanjutkan pion pukul gajah mengancam beteng. Jika beteng tidak pindah, maka pion akan promosi menteri. Dan di sini hitam menggeser betengnya ke G8. Alekhine pun meneruskan gajah pukul kuda, beteng pukul pion. Seperti yang kalian lihat, Alekhine mengorbankan atau menukarkan menterinya dengan 3 perwira minor hitam. Kalau di total nilai perwira hitam tadi kawan setara dengan nilai menteri putih, tapi putih kehilangan 1 pionnya. Di sini Alekhine mengembangkan gajah ke H6 menyerang beteng. Beteng turun ke G8, kuda putih ke E5 mengancam pion F7, diblokade dengan pion E6. Dengan memainkan pion E6 untuk memblokade diagonal petak terang dari gajah putih ini kawan, hitam membutuhkan beberapa langkah untuk mengembangkan gajah petak terangnya di petak yang lebih strategis lagi. Di sini Alekhine melanjutkan dengan langkah rokade panjang. Otomatis pion yang ada di petak D4 ini dilindungi oleh betengnya. Hitam melanjutkan langkah pion F6 mengancam kuda, tapi Alekhine tidak memindahkan kudanya, memainkan kuda C lompat ke E4. Tapi pengorbanan tidak diterima kawan, hitam memainkan pion G5. Kenapa hitam menolak untuk menerima pengorbanan kuda putih kawan? Apabila langkah ini yang dipilih, maka selanjutnya putih akan melangkahkan gajah ke G5 terlebih dahulu mengancam menteri. Setelah menteri mungkin pindah ke petak A5, barulah pion putih pukul pion E5. Dan selanjutnya akan memberikan ancaman skak di petak D8. Mungkin raja hitam bergeser ke F7, kuda putih bisa lompat ke D6 skak, raja ke G7, gajah ke F6 skak, dan dengan variasi ini kawan, akan membuat posisi hitam akan semakin tertekan. Oleh karena itu pada posisi ini hitam menolak untuk menerima pengorbanan kuda putih, hanya melangkahkan pion G6. Ini untuk menjebak posisi gajah petak gelap putih kawan, dan direspon oleh Alekhine memainkan pion F4. Hitam masih belum berani untuk pukul kuda putih kawan, melanjutkan pion G pukul pion F4 dan dipukul balik oleh gajah. Masih juga hitam belum berani pukul kuda ini kawan. Ancamannya masih tetap sama, posisi hitam akan semakin tertekan bila pion pukul kuda ini. Hitam hanya melangkahkan menterinya ke peta E7, barulah sekarang kuda pindah ke D3 menghindari ancaman dari pion hitam ini.
Oliveira melanjutkan dengan langkah pion B6 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya. Dan Alekhine menggeser betengnya ke F1. Alekhine tidak terburu-buru untuk melakukan skak dengan kuda ataupun mengancam menteri dengan gajahnya di petak D6. Alekhine hanya mengeluarkan betengnya di lajur yang terbuka, kali ini di lajur F untuk mendukung serangan berikutnya untuk menekan pion F6 ini. Beteng hitam naik ke G6 dan sekarang pion H4 berencana untuk mengancam beteng di langkah berikutnya, dihentikan oleh pion hitam H5 dan Alekhine memainkan gajah ke D6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke G7, sekarang kuda ke F4 mengancam beteng dan juga memberikan garbuan pada pion yang ada di petak H5 ini. Hitam tidak memindahkan betengnya kawan, hanya menggeser menterinya ke petak H6 untuk mengepin kuda. Pimpinan ditutup atau diblokade dengan beteng di D2, barulah sekarang beteng bergeser ke G4. Dan Alekhine pukul pion H5 dengan kuda. Bila kawan menteri hitam pukul kuda putih ini, maka kuda E akan pukul pion F6 skak menggarbu menteri. Hitam akan kehilangan menterinya, jadi di posisi ini Oliveira tidak berani pukul kuda putih kawan, memainkan beteng pukul pion G2. Beteng putih tidak bisa pukul beteng hitam karena sudah mendapatkan pimpinan dari menteri hitam. Alekhine melanjutkan pukul pion F6 skak, raja bergeser ke D8 dan kuda E ke G5. Bersiap lompat kembali ke petak F7 untuk memberikan ancaman skakmat bagi raja hitam. Pada posisi ini kawan, apabila hitam menghindari ancaman skak dengan cara menggeser gajahnya ke B7 memberikan jalan bagi rajanya untuk bergeser ke petak C8, maka di dua langkahnya masih akan terjadi skak mat setelah kuda F7 skak, raja bergeser ke C8 dan gajah pukul pion E6 skak mat. Jadi pada posisi seperti ini saat mendapatkan ancaman dari kuda putih ini kawan, terpaksa hitam mengantisipasinya dengan langkah beteng pukul kuda. Dipukul balik oleh pion, menteri pukul pion, dan sekarang raja bergeser ke B1, menghindari pimpinan dari menteri hitam sekaligus mencoba mengorbankan betengnya yang ada di peta D2 ini. Tapi sekali lagi pengorbanan dari Alekhine ini tidak diterima oleh Oliveira, hanya memainkan pion E5. Yaitu membuka jalan bagi gajahnya memberikan ancaman skak di peta F5 di langkah berikutnya. Sekali lagi kawan, di posisi seperti ini, apabila pengorbanan putih diterima oleh hitam dengan menteri pukul beteng, ancaman skakmat pun tidak akan bisa dibendung lagi oleh hitam di beberapa langkah berikutnya. Mungkin putih akan menggeser betengnya ke G1, bersiap memberikan ancaman skakmat di peta G8. Karena petak-petak ini sudah dikontrol oleh para perwira putih nih kawan. Jadi hitam punya kelemahan di baris belakangnya. Oleh karena itulah hitam tidak menerima pengorbanan beteng putih ini, hanya memainkan pion E5. Dan Alekhine melanjutkan dengan menggeser betengnya ke F2 menumpuk betengnya di lajur F. Sekarang menteri ke G6 skak. Raja ke A1 dan gajah ke H3 mengancam beteng. Beteng digeser ke E1 mengancam pion E5. Hitam tidak melanjutkan langkah pion pukul pion kawan, memainkan pion B5 mengancam gajah. Dan Alekhine tidak memindahkan gajahnya, memilih langkah beteng pukul pion. Pion pukul gajah, sekarang beteng ke E8 skak. Memaksa hitam untuk pukul beteng dengan menteri, dipukul balik oleh kuda. Raja pukul kuda, sekarang beteng F8 skak. Raja ke D7, beteng putih pukul beteng hitam, raja pukul gajah, dan beteng pukul pion di A7, raja hitam maju ke D5. Dan Alekhine menggeser betengnya ke H7 mengancam gajah, gajah mundur ke C8, dan beteng turun ke H4. Mencoba melindungi pionnya kawan, tapi di langkah ke-39 ini, Oliveira pun menyerah. Karena memang sudah tidak mungkin lagi kawan hitam berarah remis ataupun memenangkan permainan dengan komposisi bidak di atas papan seperti ini. Di langkah berikutnya, putih tinggal memainkan rajanya untuk aktif dalam permainan. Oleh karena itu, di posisi seperti ini hitam pun menyerah.
Dan coba kita mundur kawan di langkah ke-8 tadi. Pada posisi ini Alekhine mengancam kuda F6 dibalas hitam dengan langkah kuda B6 mengancam menterinya. Dan Alekhine membuat langkah keputusan bertukar perwira di langkah ke-9-nya ini. Alekhine menukarkan menterinya dengan 3 perwira minor hitam. Tapi sayangnya hitam masih belum bisa mengimbangi permainan-permainan Alekhine di langkah-langkah berikutnya. Sehingga memaksa permainan pun berhenti di langkah ke-39 dengan kemenangan oleh Alekhine. Semoga permainan Alekhine tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.